Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlu, NIM 101561230027. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Baik, sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Masa ini menandai perubahan besar dalam orientasi politik, sosial, dan budaya umat Islam. Jika Umayyah dikenal sebagai masa ekspansi militer yang luar biasa, maka Abbasiyah itu adalah masa ekspansi intelektual dan peradaban. Inilah era yang melahirkan puncak kejayaan dunia Islam, disebut juga sebagai zaman keemasan Islam. Selanjutnya, awal mula dan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah didirikan oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Gerakan pendirian ini berakar dari ketidakpuasan terhadap kekuasaan dinasti Umayyah yang dianggap terlalu berpihak pada golongan Arab dan menindas kaum non-Arab. Meskipun mereka sudah masuk Islam, revolusi ini dipelopori oleh Abu Muslim al-Khurasani, seorang jenius militer dan politik yang menggalang kekuatan di wilayah Khurasan, Iran Timur. Setelah berhasil menggulingkan khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, berdirilah kekhalifahan Abbasiyah dengan Abu al-Abbas as-Saffah sebagai khalifah pertama pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya, perubahan pola pemerintahan dan kultur politik. Abbasiyah membawa paradigma baru dalam pemerintahan Islam. Ibu kota dipindahkan dari Damaskus, pusat dinasti Umayyah, ke Baghdad, yang berada di wilayah yang lebih dekat dengan pengaruh Persia. Ini mencerminkan pergeseran kultural dari Arab ke multietnis. Dalam struktur pemerintahannya, Abbasiyah banyak mengadopsi model administratif Persia Sassanid yang lebih terorganisir dan birokratis. Pemerintahan mereka cenderung lebih inklusif terhadap kaum non-Arab, terutama bangsa Persia yang diberi ruang besar dalam pengelolaan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Baghdad, permata peradaban Islam. Nah, Baghdad didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi dan menjadi kota megapolis yang luar biasa. Di masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan diplomasi internasional. Baghdad bukan hanya kota, tapi simbol dari semangat Islam yang progresif, terbuka, dan haus akan ilmu. Nah, disinilah berdiri Baitul Hikmah, lembaga penerjemahan dan riset besar yang menyerap ilmu dari berbagai peradaban, seperti Yunani, India, Persia, dan Romawi. Karya-karya besar dari Aristoteles, Galen, Pythagoras, dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam proses ini, ilmuwan Muslim tak hanya menerjemahkan, tapi mengkritisi, mengembangkan, dan menciptakan teori baru. Selanjutnya, masa keemasan ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Nah, masa ini dikenal karena kemajuan yang luar biasa di bidang yang pertama ilmu pengetahuan. Nah, matematika,
Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem aljabar dan algoritma yang namanya menjadi asal kata algorit. Yang kedua, astronomi. Al-Battani dan Al-Farghani mengkaji pergerakan planet dan merumuskan teori yang mempengaruhi Eropa berabad-abad kemudian. Selanjutnya, kedokteran. Ibnu Sina, Avicenna menulis Al-Qanun fi at-Tibb yang menjadi referensi di Eropa hingga abad ke-17. Selanjutnya, kimia. Jabir bin Hayyan mengembangkan metode distilasi dan kristalisasi. Selanjutnya, filsafat. Al-Kindi dan Al-Farabi membuka dialog antara filsafat Islam dan filsafat Yunani. Selanjutnya, sastra dan bahasa. Karya sastra besar seperti Alf Laila wa Laila, 1001 Malam berkembang bersama puisi, adab, dan ilmu balaghah. Bahasa Arab berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan internasional. Selanjutnya, arsitektur dan seni. Nah, masjid-masjid besar dibangun dengan kubah mega dan kaligrafi menawan. Seni Islam tumbuh dengan estetika khas yang menggabungkan bentuk spiritual dan artistik. Selanjutnya, kehidupan sosial dan ekonomi. Abbasiyah membangun masyarakat kosmopolitan di Baghdad. Nah, Anda bisa bertemu dengan ilmuwan Muslim, Yahudi, Kristen, Nestorian, dan Zoroaster berdiskusi di perpustakaan yang sama. Islam membuka jalan bagi masyarakat lintas, etnis, dan budaya untuk hidup berdampingan. Ekonomi berkembang lewat perdagangan lintas benua dari Cina ke Spanyol. Sistem perbankan seperti saat dan kredit mulai digunakan. Selanjutnya, tanda-tanda kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, kemunduran dinasti Abbasiyah mulai abad ke-10. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dikarenakan desentralisasi kekuasaan. Nah, banyak wilayah seperti Mesir, Persia, dan Andalusia memisahkan diri dan mendirikan dinasti sendiri. Selanjutnya, konflik internal di antara anggota keluarga Abbasiyah melemahkan stabilitas. Nah, pengaruh luar seperti bangsa Turki dan tentara bayaran menyebabkan hilangnya kendali pusat. Nah, selanjutnya, kejatuhan tragis serangan Mongol. Nah, puncak kehancuran Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 Masehi. Saat Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerbu Baghdad, kota dihancurkan total. Perpustakaan Baitul Hikmah dibakar, konon naskah-naskahnya dilempar ke sungai Tigris hingga airnya berubah warna karena tinta. Khalifah Al-Mustasim dibunuh, menandai akhir resmi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Namun, sisa kekhalifahan Abbasiyah dilanjutkan secara simbolis di Kairo oleh dinasti Mamluk. Meskipun kekuasaannya tidak lagi nyata seperti dulu. Selanjutnya, makna sejarah dinasti Abbasiyah. Nah, Abbasiyah bukan sekedar dinasti. Ia adalah simbol puncak keilmuan dan toleransi dalam sejarah Islam. Mengajarkan bahwa peradaban besar dibangun di atas ilmu, toleransi, dan kerjasama lintas budaya. Ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga kekuatan peradaban dunia. Meskipun jatuh secara politik, warisan ilmiah dan intelektualnya masih hidup dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Eropa dalam Renaissance. Baik, jadi kesimpulannya, dinasti Abbasiyah adalah bab agung dalam sejarah umat Islam, dari kota Baghdad yang gemerlap hingga laboratorium ilmu pengetahuan. Masa ini menunjukkan betapa Islam mampu menjadi cahaya bagi dunia di tengah tantangan modern. Semangat Abbasiyah mengingatkan kita akan pentingnya ilmu keterbukaan dan peradaban.
Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.